Pemerintah Indonesia sebenarnya telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk menghadapi kenaikan tarif impor Amerika Serikat. Dan berikut sejumlah jurus jitu pemerintahan Prabowo Gibran menghadapi kenaikan tarif impor Amerika. Indonesia mengambil langkah perluasan perdagangan. Langkah ini diambil dengan cara menjadi anggota BRICS pada 6 Januari 2025. Tidak hanya BRICS, Indonesia juga menjalin kerjasama multilateral dengan negara-negara yang tergabung dalam Regional Comprehensive Economic Partnership. Indonesia juga sudah menjadi negara OECD dan terus memperluas pembahasan perjanjian dagang dengan Asia Pasifik, Uni Eropa, dan Eurasia. Langkah kedua adalah percepatan hilirisasi sumber daya alam dan mengurangi ekspor barang mentah. Salah satunya dengan peresmian pabrik pemurnian logam mulia yang didirikan bersama dengan PT Freeport Indonesia. Danantara pun dipercaya menjadi lembaga pembiaya dan pengelola sektor strategis minerba, perikanan, kehutanan, dan kelautan. Langkah terakhir adalah dengan penguatan konsumsi domestik dan program sosial melalui program makan bergizi gratis dan koperasi merah putih. Pemerintah mengklaim MBG terbukti bisa menggerakkan roda perekonomian di daerah, terutama UMKM, sementara Koperasi Merah Putih diyakini bisa mendorong usaha lokal dan menciptakan lapangan kerja. Selain memperkuat perdagangan ekspor ke pasar non-Amerika Serikat, pemerintah diminta waspada atas banjir impor produk negara lain sebagai imbas ketatnya pasar Amerika Serikat. Peneliti Indef Ahmad Heri Firdaus mengungkapkan bahwa dampak rambatan dari kebijakan tarif balasan Presiden Donald Trump adalah lonjakan impor yang berasal dari negara lain akibat sulitnya mengakses pasar Amerika Serikat. Heri menjelaskan bahwa ketatnya pasar Amerika akan membuat produk ekspor negara lain akan menyasar pasar dengan demand yang lebih besar. Untuk itu Indef meminta pemerintah menyiapkan skema non-tarif barrier seperti mewajibkan produk impor memiliki kemasan bertuliskan bahasa Indonesia. Untuk mengantisipasi itu apa yang harus dilakukan? Yang paling relevan adalah bagaimana kita menerapkan non-tarif measure, ya non-tarif barrier, NTM, TBT, SPS ataupun yang lainnya. Nah, itulah yang kita masih lemah. Itu yang kita masih lemah dan itu cukup relevan kita mau tambah gitu ya. Tapi memang untuk meningkatkan NTM itu agak susah-susah gampang memang ya. Artinya kita nggak boleh diskriminasi. Jadi kita melarang barang kotor masuk ke Indonesia, sementara kita sendiri masih bikin. Nah, itu kita nggak boleh. Jadi kita tidak boleh diskriminasi. Kita harus pinter-pinter kalau kita mau bikin NTM. Tapi saya yakin kita masih punya peluang yang banyak untuk menerapkan NTM. Sebagai contoh, untuk kebijakan pelabelan ya, labeling, label produk. Nah, kalau kita lihat di toko-toko di di retail gitu ya, masih banyak produk-produk impor yang tidak ada bahasa Indonesianya. Nah, kalau misalnya ada kewajiban berbahasa lokal kan itu juga jadi NTM ya atau TBT buat bagi kita buat menghadang atau menghadang laju impor yang kemungkinan